orang yang memperjalankan jiwanya untuk dekat dengan Allah akan hati-hati, akan waspada dengan sumber-sumber penderitaan itu. Jangan sampai penderitaan yang ada di raga kita, muncul dari raga kita, yang muncul dari nafsu kita, muncul dari pikiran kita, muncul dari hati kita, itu masuk dan merasuk menjadi satu penderitaan, yaitu penderitaan jiwa. Assalamualaikum saudaraku, salam bahagia, damai, dan sejahtera. Ada satu ungkapan yang mengatakan bahwa hidup ini tak selamanya indah. Hidup ini tak selamanya mulus. Hidup ini tak selamanya bahagia. Nasib kita tak selamanya mujur. Kita menjalani hidup dan kehidupan ini selalu berpijak di dua sisi. Kadang bahagia, kadang menderita. Kadang bersukaria, kadang berduka cita. Warna hidup kita kadang terang, kadang gelap. Nasib kita kadang mujur, kadang malang. Naluriah dasar kita selaku manusia pasti menginginkan bahwa hidup ini dapat meraih kebahagiaan, meraih kedamaian, meraih kesejahteraan. Hidup diwarnai dengan kemujuran-kemujuran, diwarnai dengan terang, jauh dari kegelapan. Dari sifat dasar itu, banyak yang mengatakan bahwa dirinya tidak dapat meraih itu semua. Dan akhirnya menyimpulkan bahwa hidupnya memang ditakdirkan untuk selalu menderita, selalu dalam duka cita, hidupnya selalu dalam kegelapan, dalam kemalangan. Karena sudah begitu beratnya hidup, sulitnya hidup, terhimpitnya hidup, akhirnya mereka berkesimpulan seperti itu. Saudara-saudara yang saya muliakan, agar kita bisa meraih yang namanya kebahagiaan, kedamaian, dan kesejahteraan, terhindar dari yang namanya penderitaan, duka cita, duka lara. Tentu saja kita perlu mengetahui apa saja sih yang membuat kita menderita, membuat kita berduka cita. Dan apa sih sumber-sumber penderitaan dan duka cita itu? Di dalam ilmu tasawuf, manusia itu punya dua unsur, yaitu unsur zahir dan unsur batin. Sumber penderitaan itu adalah dari unsur zahir kita. Unsur zahir kita adalah jasad kita ini. Kedua, nafsu kita. Yang ketiga adalah akal kita. Unsur batiniah kita adalah roh, rasa, nur, dat. 4 unsur batiniah tersebut sifatnya netral, murni. Lantas bagaimana penjelasannya? Raga. Raga ini bisa jadi sumber penderitaan. Mungkin ketika kita sakit. Ketika raga sakit,
Ini bisa menjadi sumber penderitaan. Yang kedua, ketika raga ini sudah tak berdaya, mungkin karena usia kita dalam kelemahan, kita dalam ketidakberdayaan, itu bisa jadi sumber penderitaan. Atau mungkin raga kita ini ada cacatnya, mungkin cacat wajah, cacat tangan, cacat kaki, cacat tubuh maksudnya. Atau mungkin cacat indera, bisa bisu, tuli, atau buta. Itu semuanya bisa jadi sumber penderitaan. Kemudian nafsu kita pun bisa jadi sumber penderitaan. Yang pertama adalah nafsu lawamah, berhubungan dengan kekayaan. Ketika kita dalam keadaan miskin, berkekurangan, gharim atau banyak hutang, ini bisa jadi sumber penderitaan. Selanjutnya, lawamah, berhubungan dengan kehormatan, kemuliaan. Ketika kita dihina, ketika kita direndahkan, ketika kita dilecehkan, disepelekan, itu bisa jadi sumber penderitaan. Selanjutnya, yang ketiga, nafsu subyah kita. Ketika hidup tidak ada nikmatnya, hidup penuh dengan himpitan, beban hidup, akhirnya hidup penuh dengan kepahitan, kegetiran, itu bisa jadi sumber penderitaan. Ketika kita jarang sekali menemukan kemanisan hidup, kenikmatan hidup, itu sumber penderitaan dari nafsu subyah. Selanjutnya, yang keempat, nafsu lawamah, nafsu mutmainah, nafsul mutmainah. Ketika ketenangan kita terganggu, ketenangan jiwa, ketenangan hidup kita terusik, itu bisa jadi sumber penderitaan. Tubuh kita menjadi sumber penderitaan, nafsu kita yang empat bisa menjadi sumber penderitaan. Selanjutnya akal kita. Akal pun bisa jadi menjadi sumber penderitaan. Ketika akal ini diterpa oleh banyak masalah yang tak kunjung mereda, masalah-masalah yang tak kunjung terselesaikan, bisa jadi itu sumber penderitaan. Kemudian hati kita. Ketika hati kita ini terusik, yang kemudian memunculkan yang namanya kebencian, dendam, marah yang tak terkendali. Kemudian kesedihan yang berkepanjangan. Itu pun bisa jadi sumber penderitaan yang muncul dari hati kita. Lantas bagaimana orang-orang tarekat mensikapi semuanya itu? Orang-orang tarekah atau orang-orang tasawuf atau orang-orang yang memperjalankan jiwanya untuk dekat dengan Allah akan hati-hati, akan waspada dengan sumber-sumber penderitaan itu. Jangan sampai penderitaan yang ada di raga kita muncul dari raga kita, yang muncul dari nafsu kita, muncul dari pikiran kita, muncul dari hati kita, itu masuk dan merasuk menjadi satu penderitaan, yaitu penderitaan jiwa. Makanya dari itu, kalau tadi saya menyebutkan ketika orang sudah menyimpulkan bahwa hidupnya tidak mungkin bahagia, hidupnya tidak mungkin mendapatkan keceriaan, sukacita, menyimpulkan bahwa hidupnya tidak mungkin mendapatkan terang, tidak mungkin mendapatkan pencerahan,
tidak mungkin mendapatkan kemujuran. Hidupnya disimpulkan bahwa hidupnya hanya menanggung derita, duka cita. Kesimpulan yang seperti itu tanda-tanda jiwanya lah yang menderita. Sang jiwa yang menderita akan menyimpulkan seperti itu. Saudara-saudara yang saya muliakan, seseorang yang mengenal Tuhannya, seseorang yang menggantungkan jiwanya kepada Allah, mereka semuanya beriman. Mereka semuanya yakin bahwa Allah itu maha belas kasih, maha pengasih dan penyayang, maha rahman dan rahim. Sesungguhnya Allah sudah memberikan petunjuk sebagai tanda belas kasihnya kepada manusia, sebagai tanda belas kasihnya kepada kita semuanya dengan satu perintah. Ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Berzikirlah, maka akan tenang hatimu, tenang jiwamu. Konsumsi jiwa itu adalah selalu sadar Allah, ingat Allah, dekat dengan Allah, menyebut asma Allah, puja-puji sifatnya Allah. Ketika jiwa kita, walaupun ada derita badan, derita nafsu, pikiran dan hati, kalau jiwa selalu menyebut asma Allah, berzikir kepada Allah, maka jiwa ini akan terbentengi. Sehingga derita badan, nafsu, akal, dan hati tersebut tidak akan menembus kepada derita jiwa. Sebagai tanda belas kasihnya, Allah memerintahkan, berzikirlah agar derita-derita badanmu, nafsu, akal, pikiranmu, hatimu tidak menembus ke jiwamu. Jiwamu akan tenang dengan zikirmu. Kemudian Allah juga pernah memerintahkan, ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, orang yang yakin dengan Tuhan, yang percaya dengan Tuhan. Asta'inu bisobri wassalah. Bersabarlah dengan derita tubuhmu, nafsu dan akal pikiranmu, hatimu. Dan sujudlah, sholatlah. Sholat ini akan membebaskanmu dari derita-derita itu. Sholat yang ditujukan hanya untuk sujud kepada Allah, hanya untuk menembah kepada Allah, itu akan membebaskan jiwa dari pengaruh derita-derita badan, derita-derita zahir. Derita-derita yang bersifat zahiriyah itu disikapi dengan sabar. Wasta'inu bisobri. Tolonglah dirimu dengan kesabaranmu. Wassalah dan sujud. Maka sesungguhnya sholat itu akan membebaskan jiwamu dari derita-derita zahiriyahmu. Saudara-saudara yang saya muliakan, makanya beruntunglah dan berbahagialah bagi orang-orang yang mau berzikir. Dengan dia berzikir, sesungguhnya dia sedang membentengi jiwanya agar tidak termasuki oleh derita-derita badan, derita-derita nafsu, pikiran dan hatinya. Boleh dia sakit, cacat, boleh dia miskin, terhina, boleh dia menemukan kepahitan, boleh dia banyak masalah, akan tetapi jiwanya tidak tertembus oleh penderitaan itu. Derita zahir tidak masuk dalam derita jiwa. Dengan zikir,
itu adalah bentengnya. Kemudian kesabaran, itu adalah daya kekuatan kita untuk membentengi semuanya agar tidak membuat jiwa kita menderita. Kemudian kita sholat. Entah sholat wajib, entah sholat sunnah. Semuanya itu akan membebaskan diri kita dari derita-derita tersebut. Lepas dari ketika kita sakit akan sembuh atau tidak. Ketika kita miskin akan jadi kaya atau tidak. Ketika kita terhina akan dimuliakan atau tidak. Kita tidak mikir itu. Yang jelas ketika kita berzikir, kita sholat, jiwa kita akan bebas dari derita-derita itu. Karena kalau sudah jiwa ini yang menderita, kita akan berputus asa. Allah pernah mengingatkan, jangan putus asa dengan rahmatku. La ta'asu min rohillah. Jangan berputus asa dengan rahmatku. Tidak putus asa dengan rahmat Allah kecuali orang-orang yang kafir. Saudara-saudara yang saya muliakan, mungkin di antara sedulur-sedulur ini dalam saat ini sedang mengalami yang namanya penderitaan-penderitaan atau duka cita. Jangan biarkan itu menjadi derita jiwa. Kalau kita sudah jiwanya menderita, disitulah kita masuk yang namanya alam kubur. Jiwa kita akan terkubur oleh derita-derita dunia. Jiwa kita akan terkubur oleh yang namanya duka cita. Maka sulutlah pelita hidup, penerang hidup. La ilaha illallah. Itulah pelita jiwa kita. Dan bersujudlah pada Allah. Semoga kita menjadi orang yang mempunyai jiwa-jiwa yang tercerahkan. Jiwa-jiwa yang diterangi oleh cahaya Allah. Sambil menunggu situasi dan kondisi menjadi lebih baik dan lebih baik. Saudara-saudara yang saya muliakan, boleh zahir menderita, tapi jiwa jangan sampai menderita. Begitu saudaraku, semoga apa yang saya haturkan ini bermanfaat. Dan apabila ada kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.